Apa sih toleransi? Kadang-kadang karena salah paham urusan makna toleransi, jadi kesononya juga salah terus. Oh kita harus toleransi. Tadi dulu, toleransi apaan? Ente nyuruh toleransi, toleransi itu apaan? Nah, toleransi itu adalah tidak adanya paksaan orang lain untuk mengikuti kita. Dan kita juga tidak dipaksa untuk mengikuti orang lain. Itu toleransi. Di sini misalnya ada tetangga Kristen, nggak tahu ada nggak? Ada. Terus kita paksa, ente gimana sih tetangga? Ini ada pengajian, ente harus toleransi, ikut dong sini. Begitu toleransi apa bukan? Bukan. Itu namanya paksaan. Bos Yamaha punya pegawai Kristen. Bulan Rabiul Awal. Kamu ini, saya ini bos ya. Kamu harus hadir acara maulid. Hargai, kamu harus toleransi. Apalagi saya ini bos kamu. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Tidak boleh, itu bukan toleransi namanya. Karena adanya paksaan. Sedangkan toleransi tidak memaksa orang lain untuk ikut sama kita. Kita juga tidak dipaksa untuk ikut orang lain. Itu namanya toleransi. Jangan salah paham. Jadi kita pahami dulu makna toleransi yang sebenarnya. Baru nanti bisa menghukumi apa hukum terkait mengucapkan selamat Natal kepada orang yang sedang merayakannya. Baik. Nah, karena itu jadi kita bulan Maulid Rabiul Awal. Ada orang Kristen kagak ngucapin selamat sama kita. Gimana respon kita? Gimana? Bulan Maulid nih 12 Rabiul Awal. Orang Kristen kagak ngucapin selamat Maulid Nabi Muhammad ya. Gimana? Lah gak apa-apa. Orang dia kagak meyakini Nabi Muhammad. Ada pendeta memberikan fatwa misalnya haram hukumnya mengucapkan selamat maulid. Ya boleh-boleh aja. Orang mereka nggak meyakini Nabi Muhammad. Masa kita harus paksa, itu gimana sih? Ucapin dong. Lah, kita nggak meyakini Nabi Muhammad. Oh ya udah. Kalau begitu kami juga tidak meyakini Isa sebagai Tuhan. Jangan paksa kita untuk ngucapin selamat Natal. Ini toleransi nih, ada orang ngerayakan Natal di gereja sebelah. Kita nggak boleh ngelarang-larang. Nggak boleh. Tutup jalan, tutup, nggak boleh. Nggak bisa. Memang hari rayanya mereka, silahkan. Gitu. Kita nggak boleh paksa. Mereka punya keyakinan ya sudah. Nah, kita juga punya keyakinan, maka hargai, saling menghargai satu sama lain. Nah, toleransi itu tidak adanya paksaan, yang ada saling menghargai, saling menghormati. Lakum dinukum waliyadin. Kamu punya agama, kami punya agama. Jangan dicampur-campurin dengan atas nama toleransi, kamu harus ikut dong merayakan Natal. Kamu harus toleransi dong, gimana? Enggak. Itu salah besar. Itu salah besar. Nah, ada dalam Islam namanya khitab. Apa itu khitab? Jadi kayak orang jual beli itu. Saya jual handphone nih 200.000. Terus dijawab, oh ya saya beli mobil 200.000. Loh enggak, saya ini handphone yang saya jual. Nah begitu juga ucapan Natal. Ketika dia meyakini Natal adalah proses lahirnya Isa yang merupakan anak Tuhan dan juga Tuhan, maka kita mengucapkan selamat Natal berarti kita mengokekan apa yang dia yakini. Kita mengiyakan. Nggak bisa kita mengucapkan selamat Natal tapi sesuai dengan pemahaman kita, nggak bisa. Karena kita sedang mengucapkan kepada orang yang sedang merayakan kelahirannya Tuhan. Di situ letak permasalahannya. Jadi satu hal yang dia yakini lalu kita ucapkan, oke, itu kami ucapkan selamat untuk hal itu. Tidak bisa, itu salah kaprah. Itu sangat salah. Sehingga saya ingatkan lagi,
Tidak boleh kita memaksa, misalnya Lebaran. Seorang gubernur muslim memaksa seluruh masyarakatnya untuk keluar di hari raya mensyiarkan hari raya Islam. Itu tidak boleh. Tadi di awal saya katakan bahwa dia punya hak. Kita ini punya kewajiban kepada orang-orang Kristen. Tadi dia butuh, kita harus tolong. Dia sakit, kita harus bantu kalau dia nggak punya uang. Dia mau ngadain satu kegiatan, kita nggak boleh ganggu. Nggak boleh, karena itu haknya dia. Dan kalau kita mau baca di Burdah yang tadi kita baca nih, Burdah tuh, nanti ada di fasal-fasal sebelumnya, ada satu ungkapan yang begitu indah dari Al-Imam Al-Busiri rahimahullah, di mana beliau mengatakan, Da' madda'athun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakim. Tinggalkan apa yang dikatakan oleh kaum Nasrani kepada nabinya. Kaum Nasrani mengatakan apa kepada nabinya? Yang dikatakan oleh kaum Nasrani kepada Isa itu apa? Anak Tuhan. Katanya Imam Busiri, Da' madda'athun nasara fi nabiyihim. Tinggalkan apa yang dikatakan oleh kaum Nasrani tentang nabi mereka. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Jangan ucapkan itu kepada Nabi Muhammad. Namun kamu dipersilahkan untuk memuji Nabi setinggi-tingginya. Asal jangan sampai ke pangkat Tuhan. Mau bilang Nabi akramal khalq, sebaik semulia-mulianya makhluk. Nabi adalah kecintaan Allah. Nabi adalah makhluk yang karenanya lah Allah ciptakan alam semesta. Nabi adalah, silahkan puji Nabi setinggi-tingginya. Jangan sampai ke makam ketuhanan. Wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin, wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami, fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'rib anhu natiqun bifami. Enggak ada batasnya kemuliaan Nabi. Namun jangan bicara bahwa Nabi adalah Tuhan. Nah, kalau kita ngucapin selamat Natal, kita mengiyakan bahwa Isa dianggap sebagai Tuhan. Nah, kenapa kemudian ulama berbeda pendapat? Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Ada dalam Islam ini pelajaran namanya akidah. Akidah, keyakinan, iman. Ada namanya muamalah. Apa muamalah itu? Sosial, dagang, urusan-urusan lainnya, itu muamalah. Nah, yang memperbolehkan mengambil fatwa dari bab muamalah ini. Oh, jaga hubungan baik. Ya, kita sekadarlah ini. Tapi yang tidak membolehkan itu melihat dari bab akidah tadi. Dia meyakini Isa sebagai Tuhan. Maka akidah kita tidak meyakini hal itu. Nggak boleh kita ucapkan. Nah, sebenarnya itu beda tempat, beda cara menyampaikan fatwa. Kayak kita di sini nih. Beda dengan mungkin umat Islam yang minoritas. Mungkin mereka ulamanya melihat dari bab muamalah. Kita harus baik nih, kita minoritas. Ntar kita disalah fahami kalau nih akhirnya, apalagi kondisinya mungkin sensitif di sana. Nah, maka ulamanya di sana mungkin mengambil dari bab muamalah ini. Oh yaudah, kita ucapin dah. Muamalah aja, muamalah. Nah, gitu ya. Jadi di situ sebenarnya jelas kalau cara kita ini yang di sini, karena orang Kristennya pun nggak peduli kita mau ucapin atau enggak, itu nggak peduli sebenarnya. Nah, saya punya tetangga nempel dulu sebelum rumah yang sekarang, nempel orang Kristen, baik banget sama kita juga baik sama dia, nggak pernah ada masalah. Dan dia nggak nanya kok, Habib kok nggak ngucapin selamat Natal nih? Nggak nanya. Nggak ada pertanyaan begitu. Sebagaimana saya juga nggak bilang sama dia, kok nih bulan Maulid nggak ngucapin selamat Maulid sih? Saya emang buat dia nggak meyakini Nabi Muhammad. Nah, jadi toleransi itu adalah bukan mencampur adukan keyakinan kita dengan keyakinan orang lain. Ada kan sampai ada guyonan. Besok kita ke masjid bareng-bareng, ke gereja bareng-bareng. Jangan, biasa aja, biasa. Nggak usah lebay. Nggak usah lebay.
Udah dia punya keyakinan, kita punya keyakinan, kita hargai. Mereka juga menghargai kita, begitu. Yang enak begitu dah. Gak usah sampai berlebihan. Karena tidak hanya masalah Natal terus kita ribut. Udah gak mau berteman lagi, enggak. Tetap dia baik sama kita, gak ada masalah. Kita juga tetap baik sepanjang tahun sama orang-orang beragama Nasrani. Makanya kita tunjukin akhlak yang baik, tunjukin ajaran Nabi Muhammad. Saya rasa udah jelas, bapak-bapak, ibu-ibu, gak usah ngucapin selamat Natal. Gak usah, tapi tunjukin akhlak yang baik. Tunjukin akhlak yang baik karena ucapan Natal tadi berarti kita mengiyakan Isa sebagai Tuhan. Isa sebagai Tuhan. Penjelasannya mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Bukan sekedar ini kita jangan nggak boleh, nggak ada dasarnya, ada dasarnya di situ. Nggak boleh kita ikut mengiyakan apa yang diyakini oleh agama lain. Itu bukan toleransi itu keblinger namanya. Toleransi itu udah cukup dengan kita nggak usah maksa-maksa mereka untuk ikut ajaran kita. Kita aja yang mayoritas di sini nggak pernah maksa. Kita mayoritas loh di Indonesia nih. Macam-macam ya. Kita nih negeri yang musliminnya paling banyak di dunia. 200 sekian puluh juta. Jangan macam-macam. Ucapin maulid. Nggak pernah begitu. Nggak pernah. Jadi sebaliknya juga tidak boleh. Karena kalau orang Kristen tidak ngucapin maulid nggak dibilang anti toleransi itu. Ya kan? Kamu kenapa nggak ucapin maulid? Nggak toleransi nih. Nggak pernah begitu. Tapi kalau muslim nggak ngucapin dibilang nggak toleransi. Itu salah besar. Saling menghargai, hormati, wajib bagi kita memperhatikan saudara-saudara kita yang agamanya berbeda dengan kita. Jadi bukan toleransi jatuhnya, wajib. Lebih tinggi lagi malah kita. Kita wajib memberikan perhatian. Kalau mereka butuh bantuan kita wajib dibantu. Mereka butuh obat karena sakit, wajib dikasih. Mereka kelaparan, wajib dikasih makan. Begitu. Mereka dalam ancaman, wajib kita lindungin. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahamin.